Hello good student, bersama dengan Miss Rifka di materi pedoman dan prosedur kerja. Perhatikan penjelasan-penjelasan berikut ini. Untuk tetap mendukung channel ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, sekarang kita harus tahu dulu apa itu pedoman kerja. Jadi, pedoman kerja itu adalah suatu standar ataupun pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan mengarahkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan dari organisasi ataupun perusahaan tersebut. Oke, apa saja sih tujuan dari pedoman kerja itu? Yang pertama, memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi. Yang kedua, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas ataupun pegawai terkait. Yang ketiga, itu untuk melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas ataupun pegawai dari malpraktik. Jadi bukan hanya dokter saja yang malpraktik ya, atau kesalahan administrasi lainnya. Yang keempat, untuk menghindari kegagalan ataupun kesalahan ya ataupun duplikasi. Yang kelima, memperlancar tugas petugas ataupun pegawai ataupun tim atau unit kerja. Yang keenam, tujuannya itu sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketujuh, itu untuk mengarahkan petugas ataupun pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang kedelapan itu sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Selanjutnya, pedoman kerja itu dibutuhkan juga pada kondisi-kondisi seperti berikut. Pertama, sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Yang kedua, ketika mengadakan penilaian apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Ketiga, ketika terjadi revisi jika ada perubahan langkah kerja yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja. Jadi, keuntungan yang diperoleh dari adanya pedoman kerja ini, pertama, pedoman kerja merupakan pegangan bagi pelaksana, alat komunikasi dan pengawasan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara konsisten. Yang kedua, para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja atau tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaannya. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai salah satu alat pelatihan dan mengukur kinerja pegawai. Ya, itulah keuntungan dari adanya pedoman kerja. Baik, sekarang kita akan masuk kepada prosedur ya, prosedur kerja. Jadi prosedur itu adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan ataupun operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Itulah pengertian dari prosedur. Baik, jadi dalam melaksanakan yang namanya prosedur kerja itu perlu adanya SOP. SOP itu adalah standar operasional prosedur. Jadi SOP adalah pedoman ataupun acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Jadi intinya SOP itu adalah aturan main ya, bagaimana prosedur kerja itu bisa berjalan dengan baik dan semestinya. Jadi tujuan dari SOP itu sendiri atau standar operasional prosedur itu sendiri adalah untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja, instansi pemerintah maupun swasta untuk mewujudkan good governance ya, pemerintahan yang baik ataupun kepemimpinan yang baik.
Baik, selanjutnya kita harus tahu dulu pekerjaan-pekerjaan yang masuk kategori profesi itu apa. Jadi ciri-ciri profesi itu pertama, memiliki skill ataupun keahlian, memiliki kode etik sebagai standar moral, kode perilaku, memiliki tanggung jawab profesi dan integritas pribadi, memiliki jiwa pengabdian pada publik, otomisasi organisasi profesional yang ditunjukkan dengan adanya manajemen organisasi. Kemudian menjadi anggota salah satu organisasi profesi dengan menjaga eksistensi. Jadi banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang masuk kategori profesi itu seperti guru, akuntan, dokter ya, dan yang lain-lain. Di mana mereka itu memiliki ciri-ciri yang ada di bawah ini. Oke, di sini yang akan kita bahas itu adalah profesi seorang akuntan. Jadi, prinsip tanggung jawab profesi seorang akuntan itu senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, prinsip kepentingan publik, yaitu senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Dan yang ketiga, prinsip integritas, yaitu memenuhi tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin. Jadi inilah peran dan tanggung jawab profesi teknis akuntansi pada prinsip-prinsip etika profesi. Sekarang kita akan lihat sanksi-sanksi pelanggaran kode etik dari seorang akuntan. Pertama, sanksi moral pastinya ya, dicap tidak baik, dicap tidak bermoral karena dia tidak bekerja seprofesional mungkin. Yang kedua, sanksi dikeluarkan dari organisasi ataupun di PHK. Jadi ini adalah sanksi pelanggaran dari kode etik ya. Jadi di sini etika itu sama dengan moral dan sama dengan hukum. Artinya orang yang melakukan etika itu pastilah dia bermoral, pastilah dia juga adalah orang yang taat akan hukum. Oke, jadi di sini kalian bisa melihat ini adalah simbol-simbol dalam prosedur kerja ya. Jadi ada banyak macam jenis-jenis simbol. Kalian bisa lihat di sini ada contohnya segi 4 bujur sangkar. Ini artinya simbol ini dipasang untuk menunjukkan harus dilakukan diperiksa mengenai jumlah atau kuantitas barang. Kemudian ada segitiga terbalik, ini menunjukkan penyimpanan ya secara tetap. Kemudian ada bentuk segitiga ganda terbalik, ini menunjukkan penyimpanan untuk sementara ya. Kemudian selanjutnya kalian bisa lihat di situ ada lingkaran besar. Ini biasanya untuk menunjukkan kegiatan operasi ataupun suatu yang harus dikerjakan. Kemudian ada juga bentuknya seperti belah ketupat. Jadi bentuk belah ketupat ini biasanya simbol ini untuk menunjukkan pemeriksaan atau mengenai mutu atau kualitas. Kemudian ada anak panah itu menunjukkan arah jalannya arus, ya, arus tugas. Kemudian ada lingkaran kecil, itu untuk artinya pengangkutan. Memiliki arti pengangkutan ataupun pemindahan ataupun transfer. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di penjelasan-penjelasan berikutnya. See you.